Baik, selamat pagi anak-anak. Lagi dengan materi. Itu artinya hari ini kita akan belajar matematika. Materi kita hari ini yaitu adalah teorema Pythagoras. Oh ya, selamat tahun baru untuk semua anak-anak. Semoga apa yang diharapkan tahun ini tercapai ya. Lalu bagi yang belum melakukan absensi, silahkan lakukan absensinya. Buka Google Classroom kalian, cari link absennya di sana, lalu lakukan absensi. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, di sini saya akan menunjukkan anak-anak ya. Ini gambar yang pertama, ini patung ini, yaitu adalah Pythagoras, ya. Beliau adalah seorang filsuf Yunani dan seorang matematikawan juga anak-anak ya. Beliau adalah orang pertama yang berhasil menemukan teorema Pythagoras ini atau bilangan-bilangan khas dan secara sistematis ya. Jadi lebih jelasnya akan kalian cek buktinya di juga aja Pythagoras. Lalu ini gambar yang kedua, bisa kalian lihat di sini ada gambar ruang tangki yang ada rangkanya ya. Karena dia ada rangka ini merupakan implementasi atau aplikasi dari teorema Pythagoras. Berapa panjang tangganya, berapa panjang tangganya, apa itu semua menggunakan Pythagoras. Ini sekali lihat tendanya ini pada anak-anak ya. Kan tadi kita buat tenda anak-anak ya. Panjangnya 5 meter, alasnya 6 meter. Berapa kira-kira tinggi kayu yang ditemukan? Nah, itu bisa menggunakan Pythagoras biar mempas ya sebelumnya kurang. Nah, menggunakan Pythagoras. Nah, ini gambar yang keempat. Gambar yang keempat juga ada lihat. Nah ya, ini juga gambar keempat dan masih seperti dari atasnya kita panjangnya meter, kita berapa meter kita kayak ditemukan itu semua menggunakan Pythagoras. Jadi sangat banyak kan anak ya aplikasi Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat, bisa dicek ya, infonya juga ada. Oke, kita akan lanjut. Baik, kita akan ke definisi teorema Pythagoras. Nah ya, ini dia definisinya, bisa dilihat ya. Jadi teorema Pythagoras itu berbunyi seperti ini. Kuadrat sisi miring, ada yang tanya, pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Aku ulangi, kuadrat sisi miring yang terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Jadi perhatikan segitiga ABC yang aku buat ya. Nanti kita jelaskan. Segitiga ABC ini mempunyai 3 sudut anak-anak ya, sudut A, sudut B, dan sudut C seperti itu. Dan sudut C ini adalah sudut siku-siku ada lapangnya. Dia besarnya 90 derajat seperti itu. Segitiga BC juga mempunyai 3 sisi yaitu sisi AB, BC, dan AC. Itu anak-anak ya. Sisi AB atau yang C ini boleh dibilang sisi miring tadi aku bilang ya. Nama lainnya adalah hipotenusa. Nah ya, biar kamu tahu nanti kalau ditanya yang mana hipotenusa, si yang miring. Sementara sisi BC
BC dan AC itu disebut dengan sisi siku-siku. Ya. Dan supaya kalian paham bahwa teorema Pythagoras ini itu berlaku di segitiga siku-siku. Ya, jika dia bukan segitiga siku-siku harus dipakai. Oke. Jadi berdasarkan pengertian ya definisi ini yang di atas, maka berlaku bagi berikut. Nah, untuk mencari panjang AB kuadrat, panjang AB ya, terus yang C ya, ambil yang C, maka ya BC kuadrat dan ditambah dengan AC kuadrat ya. Jadi jika kita mencari sisi yang miring, maka sisi yang lurus kita jumlahkan ya, kuadrat sisi yang lurus dijumlahkan, BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Simpelnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Jika kita mencari sisi BC atau sisi yang A atau sisi siku-siku, maka itu dari teorema Pythagoras ini, maka dia adalah AB kuadrat dikurangi oleh AC kuadrat. Yang miring dikurangi dengan yang lurus. Terus simpelnya A sama dengan seperti itu anak ya, C kuadrat akar C kuadrat kurangi B kuadrat. Lalu jika kita mencari AC kuadrat sama dengan apa? AB kuadrat kurangi BC kuadrat, sama ya, yang miring dikurangi yang lurus lagi satunya. Terus simpelnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat kurangi A kuadrat. Simpelnya teorema Pythagoras itu seperti ini. Nah, jika kalian akan menghitung panjang sisi yang miring, maka ya ditambahkan, atau jumlah yang lurus ini ditambahkan, lalu cari akarnya. Kalau mencari yang miring, dia tambah seperti itu ya, A kuadrat tambah B kuadrat. Jika dia mencari sisi yang lurus, terus siku-siku, maka yang miring dikuadratkan dikurangi dengan yang lurus bagi satunya, lalu diakarkan. Kalau mencari yang miring ditambah, mencari yang lurus dikurangi. Oke. Jadi triple Pythagoras mana ya? Jadi triple Pythagoras itu apa? Adalah kelompok bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Aku ulangi. Triple Pythagoras itu adalah kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Contoh, jadi ada bilangan 3, 4, 5. Apakah ketiga bilangan ini atau triple bilangan ini merupakan triple Pythagoras? Kita bisa cek. Lihat dulu dia yang mana merupakan bilangan terbesar. Oh, 5 pak. Maka 5-nya kita kuadratkan. Berapa hasilnya? 25. 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5. Hasilnya 25. Lalu kita jumlahkan dua bilangan yang lainnya. Kita jumlahkan kuadrat dua bilangan yang lainnya. 3 kuadrat berapa? 9. Ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Maka ini hasilnya adalah 25. Karena 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, jadi dia sama-sama nilainya 25 ya. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat hasilnya 25. Maka bilangan 3, 4, 5 ini merupakan triple Pythagoras. Ya, anak-anak ya. Oke, contoh yang kedua. Jadi bilangan 5, 12, 13. Kita bisa cek. Cari dulu bilangan yang terbesar mana? Oh, 13, Pak. Ya udah, 13-nya kita kuadratkan. 13 kuadrat berapa? 169. Lalu kita
jumlahkan kuadrat bilangan yang lainnya. Mana ya? 5 kuadrat berapa? 25. Ditambah 12 kuadrat berapa? 44. Kita jumlahkan menghasilkan 169. Karena 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, ya, sama-sama menghasilkan 169 ya. Maka bilangan 5, 12, 13 merupakan triple Pitagoras. Jadi bilangan 5, 12, dan 13 ini juga triple Pitagoras. Seperti itu anak-anak. Oke, yang selanjutnya adalah bilangan 5, 7, 9. Nah, apakah contoh yang ketiga ini merupakan triple Pitagoras? Kita akan cek. Ya. Kita kuadratkan bilangan yang paling besar. Yang mana? 9. 9 kuadrat berapa? 81. Lalu kita jumlahkan kuadrat bilangan yang lainnya, 5 sama 7 ini. 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. Ditambah 7 kuadrat berapa? 49. Maka 25 tambah 49 berapa? 74. Ya. Jadi dia berbeda. 9 kuadrat 81. 5 kuadrat tambah 7 kuadrat 74. Jadi berbeda. Karena 9 kuadrat tidak sama dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat, jadi nilainya berbeda. Yang 81 sama 74, ya. Maka bilangan 579 bukan merupakan triple Pitagoras. Seperti itu. Karena ya, itu Pak Guru kira gampang. Jika dia nilainya sama, maka dia triple Pitagoras. Jika dia bernilai berbeda, maka dia bukan bilangan triple Pitagoras. Oke, sekarang kita akan belajar menentukan panjang sisi segitiga menggunakan Pitagoras. Oke, ini adalah contoh soal. Ya. Diketahui pada sisi segitiga ABC dengan sudut siku-siku di B memiliki panjang sisi AB sama dengan ini AB ya 12 dan BC sama dengan 16 cm. Tentukan panjang sisi AC. AC-nya berapa? Oke. Kita akan cari. Kita buat diketahuinya. Ketahui ya B 12, BC 16. Oke. Sudah. Ditanya AC. Kita akan jawab. Kita cek dulu. AC itu apa? Dia hipotenusa atau yang siku-siku? Sisi miring atau sisi yang lurus? Kita lihat di sini AC itu merupakan yaitulah hipotenusa atau sisi yang miring. Ya. Maka di sini berlaku rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kenapa tambah di sini Pak? Karena kita menghitung sisi yang miring atau sisi hipotenusa seperti itu. Ya. Maka kuadratnya kita pindahkan jadi akar ya. Ya. Lalu kita ganti BC sama AB-nya nilainya. BC-nya ya 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi kita kuadratkan dulu. 16 kuadrat berapa? 256. Ditambah 12 kuadrat berapa? 144 seperti itu. Maka di sini ketemulah panjang AC adalah akar 400. Ya, kita cari akarnya. Akar 400 berapa? 20 seperti itu anak ya. Jadi dapat disimpulkan di sini adalah panjang sisi AC adalah 20 cm seperti itu. Jadi di sini adalah 20 cm. Mana ya? Kalau ada yang belum dipahami silahkan tulis di kolom komentar atau tanya langsung ke Pak Guru anak ya. Chat via WA boleh. Baik, kita akan lanjutkan ke yang kedua. Ya, contoh yang kedua anak. Diketahui pada segitiga PQR dengan sudut siku-siku di R memiliki panjang sisi PR sama dengan 5 cm dan sisi PQ sama dengan 13 cm. Tentukan panjang sisi RQ. Oke, kita buat gambarnya. Gambar segitiganya, ini siku-sikunya di R. Nanti di sini R-nya yang di siku-siku ya. Nah, setelah itu panjang PR-nya berapa? 5. Panjang PQ-nya berapa? 13. Katanya ini RQ ini berapa? Oke, kita akan hitung sekarang. Buat diketahuinya seperti biasa ya. PR sama dengan 5 cm, PQ sama dengan 13 cm. Dapat di mana dari soalnya? Oke. Tanya RQ.
Kita cek dulu nih, RQ ini sisi apa? Hipotenusa atau yang lurus? Ternyata setelah kita lihat gambar, ya, jadi dia itu adalah sisi yang lurus. Maka kalau yang lurus dia kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi yang lurus lagi satunya seperti itu. Kayak di sini berlaku RQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat kurangi PR kuadrat seperti itu. RQ sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Kita lanjutkan anak-anak ya. RQ sama dengan akar 13 kuadrat berapa? Ya, dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadratnya berapa anak? 169. 5 kuadrat berapa? 25. Seperti itu. Jadi kita kurangi dulu ya. 169 dikurangi 25. RQ-nya sama dengan berapa? Akar 144. Seperti itu. Ya. Jadi akar 144 berapa? 12. Seperti itu ya. Jadi panjang sisi RQ adalah 12 cm. Di sini 12 cm. Oke. Kita akan lanjutkan anak-anak. Sekarang kita akan belajar menentukan jenis segitiga dengan Pitagoras. Jadi kita juga bisa menentukan jenis segitiganya berdasarkan rumus Pitagoras ini. Segitiga itu kan ada 3 jenis ya. Siku-siku, lancip sama tumpul seperti itu anak-anak ya. Maka di sini ya kita bisa tahu kapan dia siku-siku, kapan dia lancip, kapan dia tumpul seperti itu. Oke. Yang pertama itu jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, jenis segitiga tersebut adalah siku-siku. Oke, bisa dilihat di sini anak-anak ya. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, jika dia nilainya sama dengan anak-anak ya, maka segitiga tersebut adalah siku-siku. Oke, dia sama nilainya. Contoh, tentukan jenis segitiga yang terbentuk jika diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang AB 5 cm, AC 3 cm, dan BC sama dengan 4 cm. Oke, pembahasan. Jadi di sini AB-nya merupakan yang terpanjang ya, sehingga ya, kuadrat sisi AB atau yang terpanjang adalah 5 kuadrat berapa? 25. Jadi kita jumlahkan kuadrat sisi yang lainnya anak-anak ya. Jumlah kuadrat sisi yang lainnya yaitu AC kuadrat ditambah BC kuadrat seperti itu ya. AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan berapa? 25. Karena AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama-sama berarti 25 ya, nilai sama dengan. Maka di sini dapat disimpulkan adalah segitiga ABC. Segitiga ABC-nya adalah siku-siku ya. Meskipun di sini tidak dikatakan ya, di soal itu tidak dikatakan bahwa dia itu segitiga siku-siku, tapi berdasarkan perhitungan ini dan rumus yang ini sudah dipastikan bahwa dia adalah segitiga siku-siku seperti itu ya. Oke, yang kedua ya, jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, jenis segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Aku ulangi, jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, jenis segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Jadi gambarnya seperti ini. Ini contoh segitiga tumpul ya. Jadi begini kalau dibuat, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia adalah segitiga tumpul. Contoh ya, tentukan jenis segitiga yang terbentuk jika diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang AB 10 cm, AC 6 cm, dan BC 5 cm. Oke, maka kita cari dulu kuadrat yang paling panjang. AB-nya berapa? AB kuadrat berapa? 10 kuadrat. AB-nya berapa? Maaf, 10. Karena AB kuadrat jadi 10 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. Seperti itu. Dan lalu kita kuadratkan si yang lainnya, nah, ya. AC kuadrat, ya, AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau simpelnya adalah
6 kuadrat tambah 5 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. 5 kuadrat berapa? 25. Ini ditambahkan menjadi 61. Setelah kita lihat di sini, ternyata AB kuadrat lebih besar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalau lebih besar Pak ya karena AB-nya 100 ya. AC kuadrat tambah BC kuadratnya adalah 61 seperti itu. Maka segitiga ABC disebut segitiga tumpul seperti itu anak-anak. Oke, yang ketiga. Ya. Yang ketiga, jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, jenis segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Ya. Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dia adalah segitiga lancip. Seperti itu. Contoh, tentukan jenis segitiga yang terbentuk jika diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang AB 4 cm, BC 5 cm, dan AC 6 cm. Oke. Kita tahu bahwa AC ini yang terpanjang 6 cm. Maka kita cari kuadrat sisi terpanjang atau AC kuadrat sama dengan berapa? 36. Ya, 6 kuadrat 36. Lalu kita jumlahkan kuadrat sisi lainnya. AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yang ini dia ya. AB-nya berapa? 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 25. Sama dengan berapa? 41. Seperti itu. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai AC kuadrat itu lebih kecil dari AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. AC kuadratnya 36, AB kuadrat tambah BC kuadratnya 41. Karena nilainya lebih kecil atau kurang dari, maka segitiga ABC disebut segitiga lancip. Seperti itu anak-anak ya. Oke, Pak Guru harap kalian paham anak-anak, sehingga kalian ya bisa mengerjakan soal yang sebentar akan Pak Guru berikan seperti itu. Oke, kita akan lanjut ya. Teorema Pitagoras pada sudut istimewa. Oke, ini juga ada teorema Pitagoras pada sudut istimewa. Oke, anak. Jadi yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki ya. Jika segitiga itu siku-siku dan sama kaki, maka bisa disimpulkan bahwa sudutnya adalah 45, 45 dan 90. Seperti itu anak-anak ya. Jadi bisa kalian lihat ya, ini prosesnya ya, ya. Diketahui suatu persegi ABC dengan panjang sisi 1 cm karena segi semua sama 1, 1, 1, 1 itu ya. Jadi ini akan dibuat segitiga. Ini berubah dia jadi segitiga seperti itu. Karena dia persegi maka dia masih sama kakinya semua ya. Maka jadilah dia gambar segitiga sama kaki seperti ini. Ya. Jadi bisa dilihat ya, karena di sini panjangnya 1, maka di sini akar 2. Dapatnya gimana Pak? Dapatnya gitu pakai Pitagoras. Bisa kalian coba hitung nanti. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nanti dia akar 2 seperti itu. Jadi di sini perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku sama kaki ya. Yang sudutnya 45 derajat berbanding 45 derajat berbanding 90 derajat adalah 1 berbanding 1 berbanding 2. Yang perlu kalian ingat adalah ini. Jika dia segitiganya sama kaki ya, siku-siku sama kaki, maka perbandingannya adalah 1 berbanding 1 berbanding 2. Seperti ini gambarnya kayak gitu. Ini yang perlu kalian ingat. Nah ya. Pak, kok bisa 1, kok bisa 1, kok bisa akar 2? Seperti itu. Ya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan. Ya, di sini misalnya ada salah satu segi itu ya, panjangnya 1 dengan 1. Ini kalau dicarikan ditambah dia. Kalau cari yang miring 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 tambah 1 kan 2. Ya kan 2. Seperti itu anak-anak. Jadi perbandingannya adalah 1 berbanding 1 berbanding 2. Ya. Itu lebih jelasnya kita akan coba soal. Contoh. Oke.
Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q. Jadi siku-sikunya di Q. Jika panjang PR 20 cm dan besar sudut R 45, tentukan panjang sisi PQ. PQ-nya berapa? Oke. Tangan kemana? Oke. Kita akan hitung. Sudah. Bisa dilihat di gambarnya ya. PQR siku-siku di Q dengan panjang sisi PR atau hipotenusanya adalah 20 cm. Nah, kalau tadi kan biasanya kan diketahui kedua sisinya diketahui. Nah, sekarang kalau satu bagaimana caranya menghitung? Maka kita gunakan rumusan tadi dan sudut istimewa ini. Ingat anak-anak bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka ketika di sini 45, di sini 90, maka di sini otomatis 45 derajat. Seperti itu anak-anak ya. Nah, di sini kita buat dulu diketahuinya. Diketahui sudut R sama dengan sudut P sama-sama 45 seperti itu. Panjang PR-nya 20 cm, kitanya PQ. Oke. Maka kita buat di sini ya. PQ berbanding PR, kita buat perbandingannya, kita pakai cara perbandingan. Nah, ya, pelajaran kelas 7. PQ berbanding PR ya, yang berdiri dibandingkan dengan yang miring. Ya, sama anak-anak ya. Di gambar yang sebelahnya, yang berdiri dibandingkan dengan yang miring seperti itu. Ulangi sekali lagi. Yang berdiri dibandingkan dengan yang miring sama dengan yang berdiri dibandingkan dengan yang miring seperti itu. Di gambar 1 yang berdiri, yang miring. Gambar 2 yang berdiri juga yang miring seperti itu. Nah, di sini PQ per PR sama dengan 1 per akar 2. Jadi di sini kan perbandingannya Pak Guru masih sebelumnya. Nah, di mana dapat 1, di mana dapat akar 2? Ya, berdasarkan sudut istimewa tadi. Ya, anak-anak ya. Kita ganti dengan yang diketahui yang mana aja. PQ per PR-nya berapa? PR-nya 20, ganti dengan 20 sama dengan 1 per akar 2. Jadi ini kita kali silang. 20-nya kali 1, PQ sama dengan 20 per akar 2 seperti itu. 20 per akar 2 sampai di sini. Lalu kita rasionalkan. Ini pelajaran kelas 3 anak ya. Merasionalkan bentuk akar. Jadi Pak Guru kasih tahu aja. Sampai di sini aja udah betul. PQ sama dengan 20 per akar 2 sudah betul. Tapi Pak Guru ajarkan bagaimana caranya merasionalkan. Maka 20 per akar 2 ini kita akan rubah. Dikali dengan akar 2 per akar 2. Dikalikan dengan akar 2 per akar 2 seperti itu. Kenapa? Karena penyebutnya di sini akar 2 seperti itu. Akar 20 kali akar 2, 20 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akarnya hilang jadi 2 seperti itu. Atau akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4-nya kan 2 seperti itu. 20 bagi 2 berapa? 10. 10 akar 2. PQ sama dengan 10 akar 2 seperti itu. Jadi kenapa di sini dikalikan akar 2? Karena penyebutnya akar 2. Jika dia besok akar 3 di sini, maka di sini dikalikan akar 3 per akar 3. Oke, dapat disimpulkan di sini adalah panjang PQ adalah 10 akar 2. Oke, ini dia. Segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60 dan 90. Ya. Bagaimana perbandingannya? Seperti perbandingan panjang sisinya. Ya. Jadi di sini bisa kalian lihat anak-anak ya. Di sini misalnya ada segitiga sama sisi, ya, dengan panjang 2 cm semua. Ya. Dan lalu kita potong satu supaya dia jadi segitiga siku-siku. Nah, kita mulai di sini segitiga siku-siku. Ya. Yang kanannya 2 cm, ini karena dipotong setengah sisa 1. Kayak ini kalau dicari pakai Pitagoras, ketemulah di sini akar 3. Perbandingannya 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat kan 4, dikurangi 1 kuadrat seperti itu. Jadi 2 kurang 1 akar 3. Akarnya ya. Jadi di sini perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Jadi bukan panjang segitiga sama kaki di sini. Pada segitiga dengan bersudut 30, 60, 90 gitu maksudnya. Nah ya, adalah berapa? 1 berbanding akar 3 berbanding 2 ini.
1 banding akar 3 banding 2. Jadi yang perlu kalian ingat ini ya. Jika dia sudutnya besok 30 derajat berbanding 60 derajat berbanding 90 derajat, maka perbandingan panjang sisinya adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Ini yang perlu kalian ingat. Oke. Contoh. Oke. Ini dia. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang sisi AC sama dengan 12 cm dan besar sudut C sama dengan 30 derajat, tentukan panjang BC. Oke. Pasang. Kita buat dulu gambarnya anak-anak ya. Ini adalah gambarnya. Bisa kalian lihat anak-anak ya. Oke, bisa dilihat anak-anak, ini adalah gambarnya. Ya. Siku-siku di B, ABC siku-siku di B ini dia. Siku-sikunya ya. AC-nya 12. Nah. Ya. BC-nya nggak tahu. Sudutnya 30 derajat di sini, sisi 90. Ingat tadi Pak Guru sudah bilang, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Karena di sini 30, di sini 90, maka sudut A bisa dipastikan adalah 60 derajat. Seperti itu anak-anak ya. Kita buat diketahuinya sudut C sama dengan 30 derajat, sudut A sama dengan 60 derajat. Ya, AC-nya 12, atau yang miring 12 ya. Kitanya BC seperti itu. Pada sebelumnya ya, kalau sebelumnya kan kedua sisi yang diketahui, jadi bisa pakai Pitagoras. Sekarang kita pakai perbandingan Pitagoras di sudut istimewa yang sudah Pak Guru terangkan tadi ya. Jadi perbandingan sudut ya, sudut pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat dan 90 adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Itu ingat ya. Maka di sini kita buat perbandingannya. AC berbanding BC, AC berbanding BC ya anak ya. Yang miring dibandingkan dengan yang tidur di gambar pertama ini. Miring berbanding tidur. Jadi ini sama juga. Jadi kita miring di gambar kedua berbanding yang tidur seperti itu ya. Miring dibandingkan dengan yang tidur, miring juga dibandingkan dengan yang tidur seperti itu, dengan catatan sudutnya sama 30 dengan 30 kita berhadapan ya. Maka di sini kita bisa buat AC berbanding BC sama dengan 2 berbanding 3 seperti itu. Maaf, 2 berbanding akar 3 seperti itu. Maka di sini AC per BC sama dengan 2 per akar 3 seperti itu. Kita kali silang ya, dan kali dulu AC-nya. AC-nya berapa? 12 cm ya. 12 per BC sama dengan 2 per akar 3. Kita kali silang anak ya. 12 nya dikalikan akar 3, 2 nya kali BC. 2 kali BC tulis saja 2 BC. Nah, lipat-lipat. 12 kali akar 3 sama dengan 12 akar 3. Lalu 2 nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi pembagian dia. BC sama dengan 12 akar 3 per 2. Sama dengan berapa? 6 akar 3 seperti itu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa panjang BC adalah 6 akar 3. Seperti itu anak-anak ya. Baik, itu tadi anak-anak. Jadi untuk sudut istimewanya hanya ada 2. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita tentang teorema Pitagoras. Jadi kalau untuk soal cerita ini kalian perlu yang namanya membaca berulang-ulang dan membuat gambarnya seperti itu. Itu yang penting. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Di tepi pantai terdapat beberapa pos penjagaan. Pos A terletak sebelah barat pos B. Jadi pos A terletak sebelah barat pos B. Dan pos B dilihat dari sebuah kapal yang letaknya terdapat berada di sebelah utara. Jadi dari pos B sebelah utaranya ada kapal seperti itu ya. Pada jarak 2400 meter. Jarak antara pos A dan kapal 2600 meter. Jika pos A dan pos B berada pada satu garis lurus, tentukan jarak pos A dan pos B. Oke. Ini dia. Jadi kita harus belajar yang namanya menerjemahkan kalimat ini ke dalam bentuk gambar seperti itu. Ya. Jadi harus dibaca berulang-ulang. Nah, ya. Ya, ada pos A, pos B, dan kapal. Ada 3 komponen, pos A, pos B, dan kapal. Ya. Pos A, pos B, dan kapal ya. Di sebelah kita gambar dulu pos B-nya. Tulis pos B dulu.
sebelah utara. Nanti utara kan ke atas. Ada kapal dibilang di sini. Pos B itu dibilang dia itu adalah satu garis lurus dengan pos A. Nanti di sini dia akan satu garis lurus. Maka bisa dibuat gambarnya seperti ini. Ya. Dari kapal ke pos B 2.400 meter. Dari kapal ke pos A 2.600 meter. Jadi dari pos A ke pos B berapa? Oke, kita aja. Ya, kita buat diketahui jarak pos B dengan kapal 2.400 meter. Jarak pos A dengan kapal 2.600 meter. Di sini dapatnya ya. Oke, ditanya jarak pos A dengan pos B. Oke. Kita buat pemisalan dulu. Pos A sama dengan A, pos B sama dengan B, kapal sama dengan C. Oke. Guru misalkan guru akan cari jarak pos A dengan pos B ya. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kok dikurang di sini, Pak? Ya karena kita mencari sisi yang lurus atau garis yang lurus ya. Kalau mencari yang lurus ingat dikurangi. AB sama dengan akar AC kuadrat kurangi BC kuadrat. AB sama dengan akar 2.600 kuadrat dikurangi 2.400 kuadrat. Nah, dibuat seperti ini. 2.600 kuadrat berapa? 6.760.000 dikurangi 5.760.000. Maka di sini ketemulah dia AB itu adalah akar 1 juta seperti itu. Maka di sini kita dapatkan akar 1 juta adalah 1.000 ya. Jadi jarak antara pos A dengan pos B adalah 1.000 meter atau 1 kilometer ya. Oke, itu dia. Ini adalah salah satu soal ya. Baik anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan berkaitan dengan teorema Pitagoras. Harap kalian mengerti dan silahkan dikerjakan nanti soal yang Pak Guru berikan untuk latihan anak-anak ya. Selamat pagi dan terima kasih banyak.